Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hilmi Pramudia bisa kembali hadir menyapa Anda di program Dialog Khusus. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2022. Tentu pasca pandemi COVID-19 ini ada beberapa yang disoroti, misalnya terkait dengan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat. Dan ini menjadi tantangan tersendiri. Nanti 2023 situasinya akan seperti apa, kemudian evaluasi selama 2022 ini seperti apa. Untuk membahasnya saat ini saya sudah bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat fraksi Partai Golkar, Kang Haji Yod Bintaraga. Apa kabar Kang? Sehat ya? Alhamdulillah sehat-sehat saja Kang Ami. Siap. Tadi saya sedikit menyampaikan kita sudah berada di penghujung tahun 2022 nih Kang. Ya. Tentu ya kita bersyukur lah dari awal tahun 2022 ini masyarakat mungkin sudah mulai bebas, karena tahun sebelumnya waduh luar biasa tantangannya berat karena ada pandemi COVID-19 yang membuat semua aspek kehidupan di masyarakat itu terganggu. Hari ini kita akan sedikit mengerucutkan pembahasannya terkait dengan yang pasti sedikit dengan pendidikan, ekonomi masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat, karena kesehatan ya, karena itu yang paling utama. Nah, kalau misalnya selama 2022 ini Kang Haji melihat secara keseluruhan saja, kita ambil terkait dengan kesehatan masyarakat, atau misalnya dari secara keseluruhan sudah seperti apa, atau apakah masyarakat sudah normal, kemudian langkah pemerintah ini sudah seperti apa nih Kang? Apalagi pasca pandemi yang tahun dulu kita tahu merasakan, tapi 2022 ini sudah cukup ada pergerakan mobilitas masyarakat sudah cukup baik. Seperti apa nih Kang? Ya, selamat sore Kang Elmi. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama adalah kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah sampai di penghujung tahun 2022. Betul. Alhamdulillah kita selamat, masih diberi kesehatan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua tahu bahwa mulai dari tahun 2020, 2021 betul. Ya kita kena tsunami, wabah penyakit COVID-19. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan selamat untuk terus mengabdi pada negeri tercinta ini. Di tahun 2022 itu ya mulai awal tahun kebangkitan lah, karena bidang kehidupan masyarakat mulai menggeliat ya, di segala bidang, dan nampaknya ada harapan di tahun 2023 akan lebih baik lagi, mudah-mudahan. Indikatornya adalah salah satunya pertama, kemarin baru saja kita menetapkan APBD tahun 2023. Betul. Dibandingkan dengan APBD tahun 2022 sudah ada kenaikan. Dari 33 triliun lebih sekarang menjadi 35 triliun lah kurang lebih. Berarti ada kenaikan itu dari sisi pendapatan. Pendapatan itu kan bisa bantuan dari pusat, bisa juga karena kehidupan ekonomi masyarakat lebih baik kan, di kota kabupaten, dan akhirnya memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Alhamdulillah. Nah, ini salah satu indikasi bahwa perekonomian masyarakat Jawa Barat kan jauh lebih baik. Itu salah satu ya. Tadi Kang, saya sedikit terkait dengan anggaran yang ya berarti kan cukup menggembirakan karena minimal ada kenaikan, karena sebelumnya kan banyak sekali kurang gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan Anda lihat postur anggaran sendiri secara keseluruhan, sekarang ada
ini nggak fokusnya akan kemana nih Kang setelah pandemi ini gitu? Ya tentu kita harus mampu anggaran itu memberikan dukungan terhadap pengembalian ekonomi daerah ya, sehingga masyarakat berkemampuan untuk melakukan berbagai kegiatan. Tapi yang jelas anggaran kita harus memberikan penguatan terhadap sektor-sektor ekonomi, tapi tidak berdiri sendiri karena memang sektor ekonomi itu harus didukung. Yang pertama adalah tentang peningkatan kualitas dan kualitas pendidikan di Jawa Barat. Yang kedua soal kesehatan masyarakat, harus lebih memberikan jaminan bahwa masyarakat Jawa Barat sehat lah itu ya. Dan ketiga ya tentu harus meningkatkan daya beli masyarakat. Dan ini akan terjadi peningkatan daya beli apabila pertama kesempatan berusaha cukup berhasil, dan ini akan membuka peluang kerja dan mengurangi pengangguran kan. Kalau ada peningkatan usaha, membuka lapangan kerja, otomatis pengangguran akan berkurang dan tentu akan memberikan dampak terhadap peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat dengan bertambahnya daya beli masyarakat kan. Itu alhamdulillah di tahun 2022 menjelang akhir 22 itu nampaknya ini memberikan harapan karena ternyata laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat kan jauh lebih baik ketimbang pertumbuhan ekonomi nasional. Ya, kalau ekonomi nasional 5,1 betul. Kita sudah 5,61. Jadi Jawa Barat di atas rata-rata nasional. Gini Kang, selama 2022 dulu gitu, ini kan memang awal geliat setelah pandemi COVID-19. Kalau Kang Haji sendiri kan memang tentu tahu situasi kondisi masyarakat karena memang kegiatannya di situ. Nah sebenarnya yang dilihat sekarang geliat itu memang sudah benar-benar sudah pulih atau masih belum 100% kan? Misalnya ekonominya, kalau dulu kan saya masih ingat lah, kita ngobrol di akhir 2021 masih banyak yang curhat misalnya pasar masih dibatasi atau misalnya pasar segala. Kalau sekarang apa nih dari masyarakat yang akan lihat? Ya ini kan akibat dari kita mulai keluar dari gangguan COVID-19 ya. Betul. Jadi kehidupan bidang kemasyarakatan termasuk ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya, rakyat mulai terbebas lah ya. Dulu kan kita mau ke pasar, apakah mau belanja atau mau menjual hasil produk mikir dua kali ya, karena sangat ketat peraturan COVID-19. Anak-anak sekolah juga dibatasi, mulai dari jam pelajaran, tatap muka, sehingga muncullah istilah proses belajar mengajar dengan sistem daring kan. Jadi ini juga dulu sangat mengkhawatirkan. Belum juga yang kecil aja, duduk juga kan pakai jarak. Iya betul. Lalu masuk kerja juga, apakah itu di perusahaan maupun di lembaga pemerintahan juga diatur sedemikian rupa. Singkatnya bahwa semua kegiatan manusia sangat dibatasi. Betul. Alhamdulillah sekarang sudah mulai longgar ya. Kalau bebas sekali saya kira belum. Tetap kita harus ada kewaspadaan. Kan lebih baik kita menjaga ya kesehatan demi keselamatan daripada kita tiba-tiba terkena entah apa namanya itu. Apakah COVID-19, COVID Omikron dan lain sebagainya. Yang penting jagalah kita kesehatan, sama itu nomor satu. Alhamdulillah sudah mulai bebas dan itu memberikan peluang kepada siapa saja warga masyarakat secara nasional maupun Jawa Barat untuk lebih bebas melakukan berbagai kegiatan. Nah kemudian kalau misalnya karena misalnya sedang turun ke masyarakat, kalau dulu kan masyarakat itu pengennya
pengen dibebasin lah gitu, pengen tidak dibatasi lagi. Kalau sekarang rata-rata masukannya apa nih, apa curhatan masyarakat itu? Kalau dulu kan istilahnya minta dibebasin karena memang ekonomi. Kalau sekarang sudah dibebasin, kira-kira ada nggak yang paling banyak dicurhatkan gitu? Ya, yang paling banyak dicurhatkan adalah pemulihan ekonomi. Nah, iya betul. Pemulihan ekonomi karena berbagai strata tingkatan pengusaha, termasuk pekerja, kan belum sepenuhnya kembali lah itu. Masyarakat usaha kecil menengah ya sudah kehilangan pasar ya. Keterbatasan dia memproduksi sesuatu. Karena apa? Karena kemampuannya sudah terbatas. Aduh, Kang Yod tegaduh modal ya gara-gara COVID-19 kan gitu. Iya, betul. Bisa nggak dibantu kan seperti itu. Makanya untuk mengembalikan itu ada program-program pemerintah yang berorientasi bagaimana membantu masyarakat menengah ke bawah. Kalau dia belum mampu berusaha semaksimal mungkin, kan muncullah ada bantuan sosial, ada paket sembako dan lain sebagainya lah gitu. Dan tentu mungkin nanti anggaran ini mudah-mudahan ada bantuan untuk usaha kecil menengah. Baik. Ini semakin ke gambar. Tadi kita sudah sedikit membahas bagaimana geliat ekonomi masyarakat atau kondisi masyarakat sudah dijabarkan. Nanti kita akan lebih dalam mengelaborasi lagi seperti apa yang kira-kira akan dilakukan oleh pemerintah, kemudian situasi nanti di 2023 akan seperti apa. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Khusus. Saya masih bersama dengan Kang Yod Bintaraga. Tadi sedikit Kang Haji menyinggung terkait dengan bantuan-bantuan yang saat ini ternyata masih terus dilakukan oleh pemerintah. Kira-kira itu masih relevankah atau masyarakat kebijakan itu ya terkait masih membutuhkan bantuan itu kira-kira masih harus dilakukan atau kira-kira mungkin arahnya beda gitu harus dilakukan? Ya sepanjang masyarakat tertentu belum punya kemampuan ya kewajiban pemerintah lah, termasuk pemerintah daerah untuk membantu. Walaupun bantuan itu tidak harus berbentuk press money ya, ya berbentuk uang cash, memberikan pelatihan, pendidikan dalam bentuk pelatihan juga salah satu ya. Saya kemarin menghadiri pelatihan keterampilan yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja. Coba apa itu? Yang dilakukan pelatihan keterampilan cukur rambut, pangkas, sama las gitu. Ya, saya tanya kenapa cukur rambut juga harus dilakukan pelatihan. Jadi kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Pak Yod, cukur rambut itu sangat potensial. Sebagian besar tukang cukur rambut itu datang dari Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar. Betul. Nah, dan sekarang lihat saja generasi milenial, pangkas rambutnya kan macam-macam. Jadi ini si tukang rambut itu, pangkas rambut itu bagaimana supaya dia memiliki keterampilan yang mampu memenuhi kebutuhan pasar, bahkan bisa bersaing dengan tukang cukur rambut di Asia Tenggara, di dunia, dan itu besar pendapatannya. Saya kemarin melihat itu dan pesertanya kemarin anak-anak remaja. Jadi kalau Pak Yod datang ke Jakarta, di Bandung, di Surabaya, di luar Jawa, silahkan tanya asal dari mana. Banyaknya asal dari Garut, Sumedang, Tasik, Ciamis, Banjar. Dan itu tentu sudah kita lihat pasti ya golongan ekonomi seperti apa. Nah makanya mereka diberikan pelatihan keterampilan. Salah satu ya, belum barangkali jenis pelatihan keterampilan yang lainnya.
yang tentu tidak memerlukan padat modal, tapi padat kerja, dan itu akan memberikan lapangan usaha bagi mereka. Dan ini tentu agar mereka didorong bisa berupaya secara mandiri dengan yang lebih baik lagi. Ya kan sekarang saya lihat Kang Helmi kan rambutnya pangkasnya modern. Oh iya dong. Pasti harus belajar dulu, nggak bisa semua orang memangkas seperti rambutnya Pak Helmi. Dan pasti bayarannya juga lebih mahal lah. Oh iya. Nah, itu satu contoh. Dan itu bisa saya perhatikan. Perhatikan pemain Piala Bola Dunia. Iya, betul. Setiap kesebelasan saya perhatikan itu. Model pangkas rambutnya luar biasa. Iya, itu. betul. Dan pasti habis main bola banyak generasi milenial yang akan mencontoh model dan potongan rambut. Dan itu di Indonesia, di Jawa Barat, di Bandung, di Tasik, siapa yang harus melakukan? Kan tidak mungkin anggota Dewan suruh pangkas rambutnya, pasti harus disiapkan. Nah ini pasar khusus lah. Potensial gitu ya? Potensial. Nah, saya kira Kepala Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat melakukan itu pasti melihat sesuatu yang punya potensi dan punya prospek bagus ke depan. Salah satu contoh saja. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, itu tidak ujuk-ujuk, tapi berproses melalui sebuah baik pendidikan formal maupun informal. Saya kira kalau orang tenaga kerja yang sudah punya pendidikan cukup baik, punya keterampilan cukup baik mulai proses pendidikan, saya kira mereka akan mampu bersaing di pasar. Dan saya yakin penghasilannya jauh akan lebih baik dari yang tradisional. Iya, tapi betul kalau soal pangkas rambut ini yang seperti dikatakan Kang Haji ini, rambut itu memang bukan, sekarang itu ada trennya itu bukan lagi datang ke tempat pangkas rambut itu bukan hanya untuk memendekkan rambut, tapi gaya. Iya, gaya. Bagaimana supaya Kang Helmi atau Kang Iyo dipangkas jauh kelihatannya lebih muda, lebih cerah. Kan bisa seperti itu. Iya. Jadi sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Bagian dari gaya hidup dan kebutuhan. Gitu. Jadi memang sekarang memang arahnya betul. Saya sangat setuju sekali. Bahwa ini contoh kecil ya. Yang paling sederhana. Yang sederhana. Jadi datang ke potong rambut itu bukan hanya mendekin rambut, tapi memang mencari gaya yang sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Nah, itu tadi secara keseluruhan. Kemudian saya ingin bergeser ke topik lain terkait dengan pendidikan, kan. Kalau tadi juga disinggung terkait dengan pendidikan. Nah, kalau misalkan situasinya sekarang sudah pulihkah pasca pandemi? Kalau dulu kan ya itu tadi ada metode pendidikan diganti dari tatap muka jadi daring segala macam. Sekarang seperti apa nih? Sekarang pendidikan sudah kembali ke jalur normal lah kehidupannya. Saya sudah keliling ke beberapa kota kabupaten di Jawa Barat, alhamdulillah sudah normal kembali lah. Nah, ya, hanya tentu barangkali cukup lama kan mereka adaptasi. Nah itu. Lalu tiba-tiba masuk lagi kepada proses belajar mengajar yang normal yang biasa. Ya mereka juga ya tentu harus adaptasi lagi. Ya. Tapi sesungguhnya kebiasaan itu ada hikmahnya juga, karena dengan proses belajar mengajar jarak jauh itu dibutuhkan kemampuan menguasai perangkat berbasis teknologi ya. Jadi ini dididik juga, ada bagusnya juga, dan itu jangan terus ditinggalkan, karena ke depan bahwa dunia itu pasti sangat memerlukan penggunaan teknologi yang tinggi lah, dan itu sebuah kebutuhan ya. Jangan generasi milenial itu gaptek teknologi, ya nanti bisa tertinggal juga. Jadi ini ada hikmahnya juga ya, yang biasa tidak bisa menggunakan gadget handphone sekarang jadi bisa juga. Dan itu akhirnya semua dipelajari lah. Tapi alhamdulillah itu jangan ditinggalkan, itu harus menjadi bagian dari budaya kita, budaya modern penggunaan
alat komunikasi berbasis teknologi canggih ya. Selain kepada proses belajar apa itu secara tradisional. Iya, di situ kan tadi ada fenomena di mana tenaga pendidik, murid segala macam harus kembali beradaptasi. Ya. Kira-kira pemerintah kebijakannya untuk dunia pendidikan itu harusnya ke arah mana nih, Kang? Dalam situasi seperti ini, apakah memang itu tadi misalnya menambah lagi misalnya agar lebih melek teknologi dan segala macam supaya tidak hilang gitu kebiasaan menggunakan gawai itu? Ya, harusnya demikian. Agar memang output dari pendidikan ini menjadi masyarakat yang punya produktivitas dan mampu bersaing gitu. Sekarang itu harus diarahkan kepada bagaimana pendidikan itu mendorong setiap orang menjadi mandiri lah gitu. Ya. Jangan punya harapan bahwa setiap keluar sekolah pasti kita mencari kerja, bersandar kepada lapangan-lapangan kerja yang dibangun oleh orang lain. Seharusnya begitu kita keluar pendidikan, kita punya kemampuan, bahkan kita bisa memberikan lapangan kerja kepada yang lain. Oleh karena itu kan pemerintah juga mendorong program pendidikan kejuruan lah ya itu, dan sekarang berkembang apa yang disebut sekolah menengah kejuruan SMK. Betul. Sekolah menengah kejuruan. Nah, hanya saja barangkali sekolah menengah kejuruan ini harus juga materinya, ya mata pelajarannya, materi pelajarannya, perangkatnya juga harus disempurnakan, disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan begini, kalau anak didik di SMK jurusan mesin gitu, prakteknya jangan pakai jenis kendaraan mesin jadul. Sementara pasaran sudah computerized. Betul. Jadi itu nyambung. Nah, akibatnya apa? Begitu dia mencari kerja banyak nggak diterima, akhirnya menambah tingkat pengangguran. Kang Helmi tahu kan, tahun 2021-2022 itu tingkat pengangguran itu disumbang oleh SMK paling besar, 14% loh. Nah, ini menjadi PR kita, dan kita udah menyarankan pada pemerintah provinsi, Sekyu, dinas yang menangani pendidikan, tolonglah ini menjadi perhatian serius ya. Mungkin tenaga pengajarnya sudah cukup mampu, tapi di sisi lain alat-alat untuk melakukan praktek masih jadul. Karena apa? Yang modern kan mahal juga. Kan sebelah sama kan. Jadi memang harusnya disesuaikan. Baik. Oke. Nanti kayaknya kita akan lanjutkan lagi. Tadi sedikit sudah kita mengevaluasi lah bagaimana sebenarnya tantangan di 2022, kemudian nanti 2023. Menatap 2023 nanti akan seperti apa? Kita akan bahas lagi di segmen selanjutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Khusus. Kita masih membahas tema yang luar biasa. Tadi kita sedikit mengevaluasi bagaimana kesejahteraan masyarakat, kemudian pendidikan, dan di segmen ini saya ingin sedikit membahas terkait dengan kesehatan masyarakat. 2022 kita sudah berada di penghujung, dan kemudian 2023 kita harus menatap dengan optimis. Situasinya seperti apa nih kalau misalkan dari sisi kesehatan sekarang yang barangkali kebijakan pemerintah atau masyarakatnya yang harus dilakukan saat ini, Kang? Ya, saya ingin menambahkan sebelum kesehatan ya, Kang Helmi, hal yang mendasar itu bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu harus dimulai dari pendidikan ya. Ya, agar sumber daya manusia kita punya kualitas ya.
Di Jawa Barat itu pendidikan sampai akhir tahun 2022 itu belum rata. Karena kebijakan kita dulu dan ini juga menjadi janji gubernur, setiap kecamatan satu SMA negeri. Oke. Dan faktanya sekarang masih banyak kecamatan yang belum memiliki SMA negeri. SMA negeri. Dan itu kayaknya masih jauh ya kalau kita lihat. Ada beberapa lah kecamatan di Kota Tasik aja. Itu kan padahal di kota ya, tapi masih ada kecamatan Bungursari yang belum memiliki sekolah menengah negeri SMA. SMA ya. Kalau SMK lain. Atau SMA swasta lain. Bahkan di mana Kang Helmi melakukan wawancara sekarang dengan saya, ini kecamatan yang belum memiliki SMA negeri. Lucu kan? Jadi ya sebaiknya di 2023 itu pemerintah daerah, eksekutif dengan dewan mendorong setiap kecamatan punya SMA negeri. Itu pertama. Yang kedua soal kesehatan. Soal kesehatan itu walaupun kita sudah punya peraturan, punya undang-undang tentang kesehatan, punya peraturan Menteri Kesehatan berbagai hal, Jawa Barat juga punya perda tentang penyelenggaraan kesehatan di daerah. Jawa Barat. Bahkan akhir ini kemarin kita baru menyelesaikan perda tentang pengaturan tenaga kesehatan, penyelenggaraan tenaga kesehatan. Kenapa ini perlu diatur? Ya berkaitan dengan bagaimana meningkatkan pelayanan kesehatan di Jawa Barat. Pelayanan kesehatan di Jawa Barat itu belum merata juga. Ada kota kabupaten yang belum memiliki rumah sakit umum daerah. Ya, betul. Kalau ada pun tingkat pelayanannya masih dipertanyakan. Karena dia selain belum dilengkapi dengan daya tampung yang cukup, belum dilengkapi dengan peralatan yang canggih, bahkan belum memiliki tenaga kesehatan, dokter spesialis atau subspesialis yang memadai, yang mampu memberikan pelayanan pada masyarakat. Ini banyak gitu. Apalagi ke daerah-daerah, kota kabupaten yang terpencil, yang dilihat dari sisi kehidupan masyarakatnya masih berada di lapisan menengah ke atas. Sementara tenaga pelayanan kesehatan, terutama dokter spesialis, subspesialis, itu kan berada di kota-kota besar. Kenapa berada di kota-kota besar? Penduduknya banyak, tingkat ekonominya lebih mampu, jadi gampang buka lapak. Selain mengabdi di rumah sakit. Tapi kalau di daerah akhirnya dokter tidak mau pada pergi ke daerah-daerah yang relatif ekonominya masih di bawah. Ini adalah tugas pemerintah. Kita bersama bagaimana kita menciptakan aturan-aturan agar memang para dokter spesialis, subspesialis itu mau mengabdikan ke daerah-daerah. Kenapa? Karena kasihan masyarakat. Bayangkan saja, kalau masyarakat di Pamengpeuk, masyarakat di Cikalong, masyarakat di Pangandaran, kalau dia harus mendapat pertolongan dari dokter spesialis, larinya kemana? Ke kota. Jauh kan? Jalannya belum tentu bagus juga. Ya. Kalau di kota, di Tasik, di Ciamis tidak ada dokter spesialis, cari subspesialis harus kemana? Harus ke Bandung. Lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Kalau pelayanan lebih jauh, maka pasti mahal. Sementara masyarakat di daerah kemampuannya masih rendah. Ini yang harus dipikirkan oleh kita. Bagaimana masyarakat Jawa Barat mendapat pelayanan kesehatan yang lebih baik dan lebih merata. Nah,
Perda Pemerintah Kesehatan itu mengurangi masalah itu apa enggak? Salah satunya ke arah situ. Jadi pendidikan dokter kedokteran itu kan pendidikan yang mahal. Betul. Di Indonesia itu termahal di Asia Tenggara. Jadi dokter itu mahal. Menjadi seorang dokter itu mahal. Maka pasti dia kalau buka pelayanan bayarnya mahal juga. Kasihan kan rakyat kan. Oleh karena itu bagaimana pemerintah daerah mampu mendistribusikan tenaga-tenaga kesehatan yang berkualitas, yang banyak ke daerah-daerah. Tentu pasti akan kembali kepada pembiayaan. Mau tidak mau itu harus dilakukan gitu. Agar memang masyarakat terlayani dengan baik. Karena ukuran kesejahteraan rakyat itu kan pertama dilihat dari pendidikan. Seberapa jauh mereka mampu mengenyam pendidikan. Yang kedua adalah kesehatan. Yang ketiga daya beli masyarakat. Kalau itu dari tahun ke tahun meningkat, ya ukurannya ya pemerintah cukup berhasil lah gitu. Ya kalau kesehatannya belum merata, pendidikannya belum merata, daya belinya masih segitu kene dihadapkan kepada perkembangan ekonomi yang dari tahun ke tahun, kebutuhan hidup itu selalu meningkat. Nggak ada kebutuhan hidup itu yang menurun, enggak lah, ya, terus meningkat. Iya pasti ya. Gitu. Kan akan kasihan. Tapi ini bisa jadi momen juga Kang, kalau misalkan setelah COVID pandemi ini kan semua tenaga kesehatan, sistem kesehatan di Indonesia kan kelimpungan nyari permasalahan. Tapi ini bisa jadi momen nggak setelah COVID ini ya untuk memperbaiki kayak tadi sistem dokter harus merata dan segala macam. Bisa juga nggak sebenarnya? Ya seharusnya itu bisa dilakukan. Ya jadi kita punya sistem tentang bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik. Sekarang juga ke arah itu sudah mulai dirintis. Ada jaminan kesehatan masyarakat. Ya, ada apa itu kartu Indonesia Sehat, ada apa itu yang kita iuran BPJS dan lain sebagainya. Tapi selain ada model-model pelayanan itu, prosedur dan mekanismenya harus dipermudah. Setuju sih. Kan harus dipermudah. Jangan baru mengurus layanan administrasi saja rakyat sudah mengeluh, kan tidak. Harusnya itu semakin mendekatkan pelayanan pada masyarakat dan masyarakat semakin menikmati proses layanan itu, kan harusnya gitu. Jadi lebih mempermudah gitu ya, dan mendekatkan itu tadi, bahkan kita jauh-jauh hari bagaimana adanya pemekaran segala macam untuk bisa mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Kita ada arah ke sana juga kan? Ya kan gini, kan kebijakan pemerintah juga membuka rumah sakit umum daerah menjadi rujukan regional lah gitu ya. Jadi misalkan di Tasikmalaya, di Garut, itu mana ya, kalau untuk Bandung kan ada rujukan regional itu rumah sakit Al Ihsan yang di Bale Endah. Kan kalau dari sini ke sana terlalu jauh. Di Priangan Timur di mana itu harus juga. Belum lagi ada rumah sakit yang belum memiliki rumah sakit umum daerah. Saya tidak tahu Pangandaran sudah punya nggak rumah sakit umum daerah. Dan itu aksesnya rata-rata kalau Priangan Timur ya rujukannya harus ke satu kota, ke Tasik. Ya, apalagi kalau daerah Priangan Timur ada daerah pemekaran seperti Kabupaten Tasikmalaya Selatan. Kan rumah sakit umum daerahnya belum punya. Belum lagi nanti kalau pemekaran Kabupaten Tasik Utara dilakukan, itu sebuah kehadiran rumah sakit itu adalah sebuah keniscayaan, harus gitu. Baik Kang, kita kan sudah di penghujung 2022 dan beberapa saat lagi kita akan berpindah tahun ke 2023. Kita tentu harus menatap 2023 ini dengan optimis juga nih Kang.
terakhir kira-kira apa yang akan dilakukan dari legislatif mendorong eksekutif untuk bisa dari sisi pelayanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat bisa maksimal dan 2023 ini benar-benar situasinya pulih. Walaupun saat ini juga kan Presiden kemarin sempat menyampaikan bahwa memang 2023 akan lebih berat, ada resesi dan segala macam. Menyikapinya seperti apa? Terakhir kan? Ya, kita harus hidup ini harus lebih optimisme lah. Walaupun mungkin saja di hadapan kita menghadang berbagai persoalan yang mungkin bisa terjadi di luar kemampuan kita ya. Tapi kita tetap harus optimis lah gitu. Saya harapannya lebih baik lah gitu. Tapi walaupun atau bagaimanapun 2023 itu dihadapkan kepada tahun politik yang mulai memanas karena di awal tahun 2024 akan terjadi pemilihan presiden dan legislatif ya. Jadi tentu gejolak ini akan semakin naik, tapi mudah-mudahan tidak ikut mengganggu proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga stabilitas pemerintahan tetap terjamin ya, tetap kondusif gitu. Tapi kan kita sudah banyak pengalaman lah gitu. Jadi tahun 2023 itu harusnya lebih segala sesuatunya menggeliat gitu ya. Lebih bagus begitu kita mau menggeliat dan kita harus melakukan lebih baik lagi, tapi tiba-tiba memang jadwal itu harus dilakukan, yaitu pemilihan umum. Jadi ini mudah-mudahan tidak mengganggu stabilitas lah. Dan semua rencana kita bisa berjalan dengan baik. Apakah itu yang sudah dirancang di dalam program kebijakan pemerintah maupun masyarakat itu sendiri ya. Karena antara masyarakat dan pemerintah tidak bisa dipisahkan ya. Jadi itu saja harapannya, mudah-mudahan semua bisa mengendalikan diri, menjaga situasi yang lebih adem lah, nyaman lah. Politik sih politik gitulah. Kompetisi secara sehat ya kan. Pemilu ya tidak bisa dihindarkan, tapi sehat, tidak mengganggu stabilitas gitu. Itu saja barangkali dari kita. Mari saya mengajak pada semua komponen anak bangsa itu, terutama yang ada di Jawa Barat, sama-sama menjaga stabilitas ini. Oke. Baik, tadi kita sudah membahas begitu banyak tema di penghujung 2022 dan kita harus menetap optimis seperti yang disampaikan Kang Ged. Bagaimana 2023 ini harus benar-benar lebih bangkit dan lebih baik dari sebelumnya, dan tentu mengajak semua pihak untuk berperan bagaimana 2023 bisa kita lalui dengan baik dari berbagai aspek. Terima kasih atas kebersamaannya sampai di sini Dialog Khusus edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.